Halo, Assalamualaikum teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah Psikologi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Bu Laila Listiana Ulia, SPC MPC Psikolog, yang akan memfasilitasi teman-teman untuk belajar selama 1 semester ke depan. Semoga teman-teman tetap dalam kondisi yang sehat tanpa ada sakit apapun, sehingga bisa tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Oke, nah ini teman-teman bisa manggil saya dengan nama Bu Lela. Saya berasal dari jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Oke, nah ini teman-teman sebagai calon pendidik perlu untuk memahami dan menerapkan etiket serta etika. Etiket berkaitan dengan kesopanan, sedangkan etika berkaitan dengan baik dan buruknya sesuatu. Dan kedua hal ini nantinya akan saya harapkan teman-teman bisa belajar menerapkannya dari ketika proses pembelajaran kita. Nah, ini dasar-dasar etiket yang bisa nanti teman-teman mulai coba aplikasikan dalam proses pembelajaran kita, yaitu bersikap sopan, saling menghormati satu sama lain, saling menghormati antara teman, saling menghormati antara dosen dan mahasiswa, serta memberikan perhatian penuh misalnya kepada dosen yang sedang memberikan pengarahan, kepada teman yang sedang presentasi, serta kooperatif, artinya nanti akan ada tugas kelompok. Dan harapannya antar anggota kelompok ini saling membantu agar hasil akhir dari tugasnya bisa maksimal, sehingga nilainya pun juga maksimal. Dan juga bersikap ramah ya sesama mahasiswa maupun dengan dosen. Nah teman-teman, ini adalah materi perkuliahan kita, menunya dari pertemuan 1 sampai 16 ya. Ada 12 materi ya. Oke. Nanti di pertemuan ke-8 adalah UTS, pertemuan ke-16 adalah UAS. Oke, nah ini adalah jadwal kuliah virtual kita. Saya mengampu 2 rombel, yaitu di hari Kamis dan di hari Jumat. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa 2 SKS itu maknanya akan ada 3 aktivitas utama. Pertama, tatap muka, ini selama 1 minggu ya, hitungannya. Tatap muka sebesar 100 menit. Kemudian tugas mandiri, yaitu teman-teman bebas untuk mengeksplor berbagai sumber belajar dari manapun untuk meningkatkan kapasitas. Misalnya dari YouTube, dari artikel, internet, baca berita, nonton televisi, bebas ya. Nah, kalau tugas terstruktur, ini tugas dari saya. Sebesar 120 menit per minggu ya. Nanti akan ada instruksi dari saya tuh teman-teman bisa memandu ya, bisa memandu belajar teman-teman di rumah. Nah, ini alokasi waktu pembelajaran kita. 30 menit pertama, teman-teman nanti akan mengisi reading guide. Reading guide ini akan dipersiapkan oleh kelompok yang presentasi. Teman-teman nanti mengisi reading guide, caranya adalah dengan membaca buku ajarnya. Di sana ada semua, begitu ya. Nanti ini untuk membantu teman-teman dalam memahami materi yang ada di buku. Kemudian setelah itu nanti teman-teman juga menonton video pemaparan sebuah analisis kasus sebuah materi yang ada di minggu tertentu. Kemudian setelah itu 45 menit adalah presentasi kelompok, artinya kita akan berjumpa via online meeting. Kalau 30 menit awal itu kita berjumpa di Elena, selanjutnya di online meeting. Nanti kelompok yang presentasi akan memandu diskusi mengenai materi yang disajikan, yang sudah dikerjakan di reading guide, kemudian akan diskusi tentang studi kasus yang sudah dianalisis dan dipaparkan lewat video pemaparan. Setelah itu, di 25 menit terakhir adalah tugas individu. Teman-teman nanti akan mengerjakan kuis. Ya, kuis ini akan disajikan oleh kelompok yang presentasi juga. Dan mengerjakan mind map.
setiap materi. Jadi setiap selesai belajar di jadwal kuliah, teman-teman membuat mind map di kertas HVS begitu ya. Boleh pakai pensil warna, spidol, pen aja boleh. Jadi satu lembar itu satu materi. Nanti akan dikompilasikan begitu di akhir semester. Jadi nanti di akhir semester akan ada kumpulan mind map dari semua materi. Dan itu nanti akan saya nilai. Nah, ini platform kuliah kita. Pakai kelas virtual kita adalah Elena, yaitu e-learning system-nya UNES. Kemudian meeting room-nya kita bisa menggunakan Google Meeting, Zoom, bebas. Nanti saya bisa menyesuaikan teman-teman. Dan media pendukungnya banyak ya, dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram, dari manapun. Nanti bisa dijadikan media pembelajaran. Kuis, nanti kuis teman-teman bisa menggunakan aplikasi Quizzes maupun Kahoot. Nah, ini aturan dalam kelas virtual. Usahakan untuk datang on time, teman-teman. Kemudian nanti silahkan ganti atau rename dengan nomor presensi dan nama. Ini untuk memudahkan saya dalam proses absensi kehadiran. Ya. Terus jika jaringannya stabil, mohon untuk meng-on-kan kamera agar kita lebih memanusiakan manusia gitu ya, satu sama lain saling bisa bertatap muka. Namun jika memang ada kendala di jaringan, boleh di-off-kan. Namun saya harapkan juga teman-teman tetap fokus dalam mengikuti proses perkuliahan. Kalau ada diskusi boleh membuka mic gitu ya. Jadi mic boleh juga mengechat. Nah, ini teman-teman untuk dress code-nya. Jadi sebelum kita kuliah usahakan untuk mandi, kemudian pakai baju seperti ketika kita mau kuliah. Ya, biar nuansanya tetap fresh dan tetap serius. Nah, sersan, serius tapi santai gitu. Tujuannya apa? Untuk belajar menghargai diri sendiri, orang lain, dan membiasakan tampil sesuai etika sebagai calon pendidik. Oke, nah ini jumlah kehadiran minimal 75% dari total pertemuan. Nah, syaratnya adalah masuk di meeting online. Nah, terus gimana Bu? Kalau misalnya saya ada kendala, halangan nggak bisa hadir kuliah, nggak apa-apa. Mahasiswa mendapatkan kesempatan 25% ya. Dengan alasan apapun, bebas. Dan tidak perlu memberitahu dosen. Jadi saya harap gunakan kesempatan hak libur ini dengan sangat bijaksana. Dan terlebihnya ketika nanti teman-teman sudah memiliki jadwal presentasi, hukumnya wajib untuk masuk. Kalau tidak masuk, berarti nanti untuk komponen penilaian presentasinya 0. Sebesar 50%. 50%-nya adalah produk dan keaktifan, gitu ya. Nah, ini komponen penilaiannya. Ulangan harian berisi tugas individu, yaitu mind map tadi. Kemudian ada tugas kelompok, membuat analisis video analisis tentang sebuah kasus, membuat reading guide dan membuat kuis, serta nanti presentasi ya. Dan keaktifan. UTS nanti adalah studi kasus, karena di kurikulum MBKM ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu dari kementerian mengarahkan pembelajaran di perguruan tinggi ini bersifat student active learning dan dengan metode project based learning serta case study. Jadi nanti untuk ujian UTS-nya ini akan berupa case study. Ya, jadi nanti saya sebagai fasilitator akan membantu teman-teman belajar sehingga nanti yang banyak aktif adalah teman-teman gitu untuk mencari, menggali info, menggali ilmu, berita, begitu. Nah, kemudian UAS ini nanti serentak, biasanya pilihan ganda ya, nanti di aplikasi UNES, ujian UNES ACID gitu. Tapi nanti biasanya sebelum UAS saya mengadakan review, semacam ada latihan soal terlebih dahulu. Meskipun di setiap pertemuannya nanti akan ada kuis ya, untuk melatih juga pemahaman teman-teman. Nilai akhirnya adalah totalnya dibagi 3.
Jadi kalau ada satu komponen ini yang kosong, maka tetap akan dibagi 3. Artinya apa? Nilai akhirnya juga akan turun gitu. Jadi usahakan mengirimkan secara on time. Ya, dan dikirim semua, tidak ada yang lubang. Kalau ada yang lubang, saya nggak bisa banyak membantu. Ini kriteria nilai akhirnya, ya. Kalau biasanya ini minimalnya ingin dapat B, berarti kalau B ya minimal dapat 71 gitu ya. Kalau targetnya A ya, semoga nanti hasilnya juga baik semua. Nah, ini pembagian kelompoknya. Ada 11 materi dan ada 26 mahasiswa di rombel 2 dan ada 44 mahasiswa di rombel 1 di hari Kamis. Jadi, satu kelompok itu berisi 4 mahasiswa sesuai nomor presensi. Misal, kelompok 1 itu nomor presensi 1-4 dan seterusnya. Tugasnya membuat reading guide sesuai dengan materi yang akan dibagikan dalam bentuk doc ya. Dikumpulkan H-1 agar bisa dipelajari oleh mahasiswa sebelum perkuliahan itu berlangsung, meskipun saya sudah memberikan alokasi 30 menit sebelum kita online meeting. Kemudian mencari studi kasus tentang aplikasi materi dan menganalisisnya dengan teori atau materi yang diangkat. Lalu mempresentasikan hasil analisis kasus itu dalam bentuk PPT dan diberikan pemaparan audiovisual seperti ini ya, yang ada gambar saya di sini dan ada suara saya. Terus diupload di channel YouTube salah satu anggota tim. Terus nanti didiskusikan via online meeting tuh. Dan membuat kuis pilihan ganda 5 soal via aplikasi. Teknisnya nanti akan kita diskusikan via Elena aja ya, pembagiannya dan timelinenya. Nah, ini etika menghubungi dosen. Hanya komting yang diperkenalkan Japri WA untuk keperluan koordinasi. Ya, jika nanti ada mahasiswa yang mau bertanya, bisa disampaikan ketika pertemuan online meeting maupun lewat sesi diskusi di Elena. Nah, jika berhalangan tidak perlu menghubungi dosen. Waktu komunikasinya saya harapkan di jam dan hari kerja ya, agar sama-sama menghormati hak istirahat masing-masing. Di akhir semester, mahasiswa tidak diperkenankan mengklarifikasi nilai tanpa dasar yang kuat. Sebab semua nilai akan saya fair buka sejak awal. Progresnya seperti apa, siapa yang belum mengumpulkan, ini nilainya berapa. Jadi teman-teman bisa memposisikan diri, saya harus belajar lebih meningkat lagi atau seperti apa. Ya. Nah, ini pilihlah komting sebagai pemimpin rombelmu untuk sama-sama mencapai kesuksesan. Oke, sekian ya pengantar dari saya. Ini buku referensi yang akan digunakan. Sampai jumpa di online meeting. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.